Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di jurusan Farmasi Klinis dan Komunitas. Perkenalkan, Bapak Dadang Suherman, Ketua Kompetensi Farmasi Klinis dan Komunitas. Di jurusan Farmasi Klinis Komunitas ini merupakan satu jurusan di kegiatan kefarmasian yang berhubungan dengan klinis dan komunitas. Kalau seperti yang telah kalian ketahui bahwa fasilitas kefarmasian yang ada yaitu meliputi rumah sakit, apotek, toko obat, dan klinik. Nanti kalian di SMK jurusan farmasi ini untuk jurusan farmasi klinis dan komunitas akan belajar simulasinya seperti itu, seperti apa itu di apotek. Bapak sekarang sudah ada di depan apotek simulasi SMK 7 Bandung. Seperti yang telah diketahui bahwa di apotek itu akan ada pelayanan obat bebas ya, seperti yang ada di depan ini. Ini yang ada di etalase ini adalah untuk obat-obat bebas dan obat terbatas. Artinya obat yang ada di sini itu bisa dibeli bebas oleh masyarakat tanpa adanya resep dokter ya. Jadi yang pertama adalah pelayanan obat bebas dan obat terbatas. Kemudian tidak hanya obat di apotek ini, tetapi juga alat kesehatan seperti yang sekarang ini adalah masker banyak dibutuhkan oleh masyarakat pada saat ini. Kemudian yang kedua adalah di apotek ini tentu kalian pernah istilah mendengar namanya pelayanan resep ya. Jadi kalau pasien itu sakit, kemudian suka dikasih resep dokter. Bapak akan contohkan, ini adalah contoh resepnya. Ini adalah contoh resep dokter ya. Ini adalah contoh resep dokter. Setelah kalian menerima resep dokter, Bapak akan coba nanti resep ini akan masuk ke tempat penyerahan resep ya. Jadi nanti kalian akan belajar bahwa resep itu akan masuk ke tempat penyerahan resep. Nanti dari sini resep tersebut kemudian akan dibaca oleh petugas apotek ya, akan dibaca oleh petugas apotek. Nanti oleh petugas apotek akan dicek dulu kesiapannya, apakah bahannya itu ada atau tidak. Setelah ada, dikasih harga. Setelah itu kemudian petugas apotek akan memanggil pasiennya ya, atau keluarga pasiennya. Setelah untuk mengkonfirmasi harga, setelah pasiennya itu setuju atau keluarga pasien setuju, kemudian obat tersebut itu disiapkan obatnya. Setelah itu proses selesai, itu adalah di depan apotek ya. Kemudian nanti kita akan coba masuk ke dalam ruang peracikan obat. Oke, ini adalah tempat meracik obat ya, tempat meracik obat. Bapak jelaskan dulu terlebih dahulu. Jadi nanti kalian akan belajar dari mulai resep yang tadi ya. Nanti akan seperti ini ya. Akan dibuatkan dulu jurnalnya ya, akan dibuatkan dulu jurnalnya seperti ini, mulai dari kelengkapan sampai dengan etiketnya. Setelah itu selesai, baru masuk ke dalam proses tahap praktek. Yang pertama di sini adalah ada proses namanya penimbangan. Penimbangan, sebelum menimang tentu kita ngambil dulu bahan obatnya ya. Bahan obatnya ini misalkan ya, ada namanya PGA ya, yang sesuai dengan yang ada di resepnya ya. Kemudian nanti ada laktosa ya, yang akan ditimbang ya. Untuk proses menimbangnya, posisi pada saat menimbang itu untuk bahan obat itu disimpan di sebelah kanan, dan untuk anak timbangan itu disimpan di sebelah kiri. Bukan coba. Kemudian dalam mengambilnya pun menggunakan ini ya, ini namanya spatula ya. Ini dimasukkan ke sini. Misalkan saja kita butuh bahan obatnya itu 2 gram ya, maka ini sudah ada anak timbangannya. Ngambilnya pakai pinset ya, ngambilnya pakai pinset. Ini disimpan di sini ya. Setelah itu kita timbang ya. Kita timbang, nanti dilihat sudah setara atau tidaknya. Setelah nanti akan terlihat kalau dia itu beratnya ke sini, maka ininya diperkecil, tapi kalau ininya ringan, ini yang ditambah bahan obatnya. Setelah proses ini selesai, setelah proses penimbang ini selesai, nanti tahap selanjutnya adalah proses pencampuran. Jadi setelah semuanya ini sudah pas sesuai dengan yang diinginkan, setelah proses selesai, kita adalah proses pencampuran ya.
proses campuran. Di sini sudah ada bahan obatnya, dan ini adalah namanya mortir dan stamper untuk meracik sediaan serbuk ya, apakah serbuk atau tablet ya. Kita masukkan bahannya ya. Setelah dimasukkan bahannya, coba kita gerus. Setelah ini selesai proses penggerusannya, nanti ini diambil ya, diambil bahannya menggunakan setelah ini semuanya homogen, baru nanti kita dimasukkan ke kertas perkamen ini. Nah, setelah proses pengambilan bahan itu selesai, kemudian tahap selanjutnya adalah proses membungkus ya. Dalam membungkus, misalkan diperlukan 10 bungkus, kita masukkan dulu bahan obatnya di dalam kertas ya, sampai dengan ini selesai. Setelah proses ini selesai, proses pembungkusannya selesai, bagi-baginya, kemudian kita selanjutnya adalah membungkus ya. Selanjutnya adalah tahap pembungkusan ya. Bapak akan coba praktekannya yang tadi, ini yang kedua ya. Setelah yang pertama, ini yang kedua. Setelah ini yang kedua, anggap saja nanti sudah selesai semuanya dibungkus. Kita misalkan sudah ada ini bungkusnya 10 bungkus. Kalau sudah selesai, kita masukkan ke dalam plastik klip ya. Masukkan ke dalam plastik klip. Kemudian nanti kita tinggal kasih etiket ya. Nanti jangan lupa ini nanti ditulis nama dan aturan penggunaan di sini. Nah, ini contoh yang sudah jadi ya. Jadi ada nama apoteknya, kemudian alamat, nama apotekernya, nama pasien, kemudian aturan pakai. Setelah sediaan itu obat jadi, nanti simpan di wadah seperti ini. Kemudian kita kembali ke ruang depan apotek. Setelah kembali ke apotek, sudah selesai obatnya, dicek dulu betul nggak nama pasien dan sebagainya, dicocokkan dengan yang resep. Setelah itu baru diambil, panggil pasiennya. Nanti pasiennya diambil, kita jelaskan bahwa nama obat ini betul dengan nama pasiennya, kemudian aturan pakainya dan sebagainya. Nah, itu adalah pelayanan resep yang ada di apotek. Nah, kalian nanti akan belajar selama di jurusan farmasi klinis dan komunitas ini. Tentu untuk kelas 10 adalah proses peracikan terlebih dahulu, tetapi untuk kelas 11 dan kelas 11 dan 12 sudah mulai menerima apotek sampai obat itu jadi ya. Nah, itu adalah pelayanan resep yang ada di apotek ya. Dan setelah kalian di apotek, dan ini adalah tempat untuk meracik obatnya, yang kedua adalah lab PKK atau produk kreatif dan kewirausahaan, yang mana ini adalah salah satu contohnya. Ini adalah marwah sari jahe. Ini marwah sari jahe. Kemudian ini marwah sari temulawak. Ini sari temulawak yang ini yang merah, ini yang kuningnya. Selain itu tidak hanya produk ini ada juga yang produk yang sekarang diperlukan, yaitu produknya hand sanitizer ya, dengan nama Sapa hand sanitizer ya. Di lab PKK atau di lab produk dan kreativitas, kalian nanti dituntut supaya bisa membuat produk seperti ini. Ini nanti dibuat dari bahan alam ya, yang sehari-hari ada di tempat kalian ya, misalkan temulawak atau kunyit, nanti diolah menjadi produk seperti ini. Nah, kalian diharapkan nanti bisa membuat produk seperti ini. Tetapi tidak hanya sampai membuat produk, kalian juga harus bisa memasarkan produk ini sehingga produk ini bisa laku, bisa terjual, dan bisa menghasilkan benefit kepada kalian sendiri. Sehingga mata kuliah ini tidak hanya produktif, tapi tidak hanya membuat produk, tapi juga harus bisa sampai memasarkannya sehingga mempunyai manfaat ya. Kemudian selanjutnya di lab farmakognosi,
Selanjutnya ini adalah lab farmakognosi. Lab farmakognosi itu adalah lab yang berisi tentang tanaman obat ya, tanaman obat yang berasal dari alam ya. Seperti ini abrifolium, daun saga digunakan sebagai obat sariawan, kemudian beratawali bisa sebagai antipiretik atau demam, tonikum dan anti diabetes. Nah, nanti kalian akan mempelajari secara fisik ya mengenai nanti bentuknya, kemudian kondisi daripada fisik daripada tumbuhan tersebut. Nah, ini namanya adalah simplicia. Seperti yang kalian ketahui bahwa di Indonesia itu banyak sekali tanaman obat. Kalian sebetulnya kalau sebelum ke obat kimia dulu menggunakan obat tradisional seperti ini. Seperti kan kalau kalian nanti di rumah itu mempunyai daun jambu biji, itu bisa digunakan sebagai obat diare. Jadi nanti tinggal ambil aja daunnya, kemudian nanti tinggal dicuci dulu, kemudian nanti dikunyah ya, sehingga nanti bisa digunakan untuk diare. Nah, dalam perkembangan pada sekarang tanaman tersebut sudah diolah menjadi bentuk simplicia. Nah, ini adalah simplicia daripada Pisidium. Jadi ini yang sudah dikeringkan ya. Jadi ini yang sudah dikeringkan ya. Nah, ini daunnya ya. Ini yang sudah dikeringkan. Nah, nanti dari daun yang basah menjadi kering ya. Jadi nanti ini yang diolah ya. Jadi seperti sediaan kapsul yang seperti kapsul yang mempunyai di industri farmasi industri sekarang sudah menggunakan dalam bentuk kering yang diolah ya. Jadi kalian nanti mau pelajari tanaman obat yang ada di tanaman obat yang sesuai dengan yang ada di literatur ya. Tanaman obat tersebut nanti yang digunakannya itu tidak hanya daun tapi kortek, tidak hanya daun tapi akar, batang dan sebagainya. Jadi semua bahan tanaman obat tersebut bagian tertentu itu ada khasiatnya. Kemudian tidak hanya mempelajari tanaman obat juga, kita juga akan mempelajari secara mikroskopisnya. Ini alatnya. Jadi nanti akan untuk mengetahui karakteristik tanaman itu sendiri ya. Jadi seperti amirum nanti akan ada karakteristiknya ya. Nanti dicek seperti apa karakteristiknya untuk menentukan mengidentifikasi tanaman tersebut termasuk tanaman apa ya. Nah, mungkin itu yang untuk di lab farmakognosi. Selanjutnya adalah di lab KFA ya. Oke, selanjutnya ini adalah selamat datang di laboratorium KFA ya, kimia farmasi analisis. Belajar farmasi klinis dan komunitas itu tidak hanya mempelajari seperti apa di apotek, di fasilitas kesehatan lainnya, tapi juga kalian belajar tentang kimianya ya, tentang kimianya. Di sini lab KFA untuk mempelajari bahan kimia baik itu secara kuantitatif ataupun secara kualitatif. Adapun alatnya ya, Pak coba ini ada namanya plat tetes ya. Ini nama plat tetes, kemudian ini ada batang pengaduk. Kemudian ini adalah gelas ukur, kemudian ini adalah beker gelas kimia ya maksudnya, dan ini adalah untuk mengambil bahan cairan ya, volume pipet, dan ini adalah ada bunsen ya untuk api, dan ini adalah untuk kegiatan titrasi ya, untuk kegiatan titrasi. Jadi suatu obat fungsi titrasi ini adalah untuk mengetahui jumlah atau kadar dari suatu sampel ya. Jadi nanti kalian akan praktek seperti kimia ya. Jadi nanti ini untuk analisis kuantitatif ya, untuk menentukan jumlahnya. Tapi KFA itu tidak hanya kuantitatif tapi kualitatif juga dipelajari seperti kation dan anion. Mungkin nanti ini akan dipelajari di kelas 11 dan di kelas 12. Nah, nanti sebelum ke KFA, di lab KFA kalian belajar dulu dasar kimia di kelas 10 ya. Diharapkan nanti lulusan farmasi klinis dan komunitas ini kondisi sekarang mungkin tujuannya itu ke fasilitas kesehatan seperti apotek dan sebagainya. Tapi juga jika memungkinkan suatu industri farmasi memerlukan di bagian pengawasan, mungkin ada industri juga yang menerima lulusan dari farmasi klinis dan industri ya. Kemudian jangan lupa Bapak ingatkan bahwa untuk lulusan SMK
farmasi ini adalah sebagai ATK atau asisten tenaga kefarmasian. Jadi kalian nanti selama 3 tahun ini kalau lulus akan memperoleh gelar asisten tenaga kefarmasian, yang tentu nanti di apotek itu peran tugasnya yang paling utama adalah melaksanakan tugas yang diberikan oleh apoteker atau TTK ya. Jadi nanti kalau di apotek itu ada, pasti kalau di apotek itu ada apoteker dan TTK atau asisten apoteker. Nah, kalian fungsinya ATK itu adalah melaksanakan tugas yang diberikan TTK dan apoteker ya. Baik, itu mungkin penjelasan yang bisa diberikan. Kesimpulannya bahwa farmasi klinis dan komunitas ini nanti untuk prakteknya pertama adalah kalian akan belajar tentang simulasi apotek, seperti apa saja di apotek. Kemudian yang kedua belajar tentang meracik obat seperti yang tadi sudah dijelaskan. Yang ketiga kalian itu akan praktek di lab farmakognosi, itu untuk mengetahui bahan alam mengenai karakteristiknya seperti apa. Kemudian yang keempat adalah lab PKK, itu untuk membuat suatu produk sampai dengan memasarkannya. Kemudian yang kelima adalah lab KFA untuk mengenai kimia, mengetahui baik itu secara kuantitatif atau kualitatif. Mungkin itu saja yang bisa diberikan, mudah-mudahan bisa dipahami dari apa yang sudah disampaikan. Tetap semangat, tetap sehemat. Selamat datang, Bapak ucapkan selamat datang di SMK 7 Bandung di jurusan Farmasi Klinis dan Komunitas. Mudah-mudahan kalian bisa menuntaskannya selama 3 tahun ini dengan lancar, lulus dan memuaskan dan sesuai dengan apa yang kalian harapkan. Demikian yang bisa saya berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.